Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum kepada Taruna Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan SPBT Terpadu 2 Surabaya. Pelaut adalah seniman yang mediumnya adalah angin, tidak bisa mengubah cuaca ataupun arah angin. Namun seorang pelaut mampu mengubah arah tujuan. Sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut sudah kami sajikan untuk Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Uli Laila. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum kepada Taruna Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Rekan saya Kiva melaporkan dari Bumimoro, Surabaya. Ya netizen, saat ini saya sedang berada di Akademi Angkatan Laut Bumimoro, Surabaya, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam kegiatan kuliah umum kepada Taruna Akademi Angkatan Laut di Gedung Mas Pardi, Akademi Angkatan Laut Bumimoro, Surabaya. Dengan tema Masa depan bangsa ditentukan kesiapan militer yang dilandasi keimanan, disampaikan kepada seluruh taruna tingkat 1 hingga 4. Dalam kuliah umum ini, Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan sejumlah pesan penting. Visi Indonesia Emas 2045 yang akan kita perjuangkan sehingga menjadi realitas masa depan kita. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menjadi basis bagi visi Indonesia Emas 2045. Kesan kami, kuliah umum yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sangat bermakna. Tadi kami mengambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin bukan hanya menjadi seorang pemimpin yang biasa, namun juga bisa menguatkan iman dan takwa. Karena pada hakikatnya kepemimpinan itu adalah sama, yaitu bagaimana kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang dapat lebih baik ke depannya. Ya netizen, masih dari Surabaya, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan SPBT Terpadu 2 Surabaya. Kembali Kiva akan melaporkan dari Surabaya. Ya netizen, guna menjamin keamanan maritim yang didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang mumpuni dan sebagai bentuk upaya TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan sistem reformasi birokrasi, yaitu melalui program kerja berbasis digitalisasi. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin acara peletakan batu pertama pembangunan stasiun pengisian bahan bakar TNI atau SPBT Terpadu 2 di SPBT Hang Tuah, Surabaya. Pembangunan SPBT ini menggabungkan antara pelayanan sarana dan prasarana serta tata cara pelaporan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi tata kelompok BMP di lingkungan TNI Angkatan Laut sesuai dengan prinsip dan pengelolaan bahan bakar minyak yang tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat tempat. Di mana sebelumnya program EBMP dipadukan dengan adanya SPBT terpadu telah direalisasikan di wilayah Jakarta. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Jalas Nastri Nyonya Vera Muhammad Ali, para pejabat utama Mabesal, para pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina, Bapak Rifa Sihaan beserta jajaran. Puji syukur alhamdulillah SPBT Terpadu kedua ini, seperti namanya SPBT Terpadu kedua, ini merupakan SPBT Terpadu kedua setelah yang sebelumnya ada di Kodamar, Sunter di Jakarta. Dan tujuan daripada SPBT Terpadu ini adalah menggabungkan SPBT yang dulunya tersebar, kalau yang di Surabaya ini tersebar di 10 satker. Nah ini digabungkan di SPBT Terpadu 2 ini. Tujuannya adalah untuk membuat pengawasan dan juga kontrol lebih baik lagi, sehingga dari sisi penganggaran juga akan berdampak lebih baik lagi. Kapal Perang Republik Indonesia dan Bank Indonesia menggelar pelayaran ekspedisi rupiah berdaulat.
Dalam rangka menjaga kedaulatan rupiah di seluruh Indonesia, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut bekerjasama dalam program Ekspedisi Rupiah Berdaulat. Kegiatan ini merupakan awal atau kick-off dari rangkaian Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang dilaksanakan oleh BI di seluruh wilayah Indonesia, di mana tahun 2023 akan difokuskan di Indonesia bagian timur. Perjalanan ekspedisi ini dimulai dari pulau-pulau yang berada di Maluku Utara dengan menggunakan KRI Teluk Weda 526, salah satu unsur jajaran Satpit Koarmada 3. Komandan KRI Teluk Weda 526, Letkol Laut Thomas Rianto menyampaikan, ekspedisi Rupiah Berdaulat juga dilaksanakan dengan melaksanakan edukasi terkait cinta bangga dan paham rupiah kepada masyarakat setempat, memberikan bantuan sembako dan memberikan layanan penukaran uang. Sehingga di dermaga Tanjung Priok, KRI Semarang 594 diserbu siswa pelayaran Jakarta. KRI Semarang 594 yang tengah sandar di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, mendapatkan kunjungan dari taruna SMK Pelayaran Jakarta. 114 taruna dan 10 guru pendamping dari SMK Pelayaran Jakarta tersebut mendapat kesempatan untuk melaksanakan sip tour ke salah satu kapal berjenis landing platform docks yang berada di bawah jajaran Satuan Kapal Amfibi Koarmada 1. Mereka berkesempatan melihat anjungan meriam 20 mm, landing craft utility, landing craft vehicle personil, kontainer medis, dan sarana pendukung lainnya yang dimiliki KRI Semarang 594. Palaksa KRI Semarang 594 Mayor Laut Pelaut Marlim M. Sibarani yang menyambut rombongan menyampaikan ucapan selamat datang dan rasa bangga atas kunjungan para taruna ke KRI Semarang 594. Kegiatan sip tour merupakan kesempatan emas bagi para taruna untuk meningkatkan kebanggaan terhadap TNI Angkatan Laut karena bisa melihat langsung kegiatan serta peralatan di kapal perang yang merupakan salah satu alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Diharapkan dari generasi muda saat ini bisa tumbuh menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang perkuat ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan tidur melalui budidaya jagung yang dikelola oleh prajurit Lanal Semarang di Desa Sodong, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. TNI Angkatan Laut dalam membantu pemerintah mengantisipasi krisis pangan pasca pandemi COVID-19 melakukan berbagai upaya. Di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur di Desa Sodong, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang difungsikan menjadi lahan ketahanan pangan melalui budidaya jagung yang dikelola oleh prajurit Lanal Semarang. Tidak memerlukan waktu yang lama, lahan tidur ini sudah bisa berproduksi dengan ditandai panen raya jagung dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan lahan, pemotongan, dan pengupasan jagung secara simbolis dan dilanjutkan dengan petik jagung bersama. Saya Uli beserta kru yang bertugas menyampaikan apresiasi atas kesetiaan netizen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya Indonesia Maju, Charles Veva Jaya Mai justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.